Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini ya. Oke, untuk Gemini tema kita kali ini adalah jauhilah orang jahat ini sebelum kamu hancur. Wah, ini bahaya nih. Sebelum kamu hancur sendiri karena dibuatnya ya, artinya entah mungkin karena apapun ya, nanti kita lihat ya, hancur ini dalam artian apa, nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot ya. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah game, kalian tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau ada yang tertera di sini. Bisa kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan ya. Oke, kita langsung saja untukmu. Berikan energi kalian Gemini sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Gemini. Apa pesan semesta untukmu? Di mana orang-orang ini harus kamu hindari? Gemini. Kita lihat ya. Di kartu pertama di sini. Di sini ada King of Pentacles ya. Jadi orang ini orang yang pemalas. Kenapa kita bilang kategori orang pemalas itu orang jahat? Karena dia hanya mau dilayani. Ya, jauhilah orang-orang pemalas ini entah dimanapun, di pekerjaan, di apa ya, kalau dibilang di dalam hubungan. Bukan berarti saya disclaimer dulu. Bukan berarti saya menebar kebencian kepada pasanganmu, no, tidak. Ataupun saya menyuruhmu untuk berpisah, tidak sama sekali ya. Itu semua keputusan kamu. Saya di sini hanya memberikan wejangan, terutama pesan dari semesta tentang orang-orang yang kurang bagus masuk dalam hidupmu secara psikologis. Ya, karena apa? Menyerang mentalmu. Kalau sudah menyerang mentalmu, ingat nggak ada obat. Orang penyakit syaraf itu nggak ada obat ya, hanya paling diberikan vitamin ya, terapi ya. Kita bicara jiwa, penyakit jiwa kalau di secara sains itu kan orang gila, bener kan? Nah itu sama, jangan sebelum hancur ini karena menyerang mentalmu, menyerang kejiwaan kamu. Secara tidak langsung ada loh yang biasa, Aica saya baik-baik saja tapi hidupnya itu tekanan, itu sudah menyerang. Itu ibaratkan kalau mau dibilang itu ada grade-grade-nya. Kamu sekarang di kejiwaan ya, grade berapa? Bukan berarti kita hanya bilang orang gila itu orang yang sudah nggak sadar sama sekali dia berbuat apa, tapi tekanan mental juga itu sudah termasuk penyakit jiwa. Tapi mungkin dalam tingkat yang masih minim gitu. Ya, sebelum kita bilang di sini sesuai tema hancur ya, jangan sampai naik bertambah. Ya. Jadi orang yang pemalas. Akhirnya kamu yang sendiri ya pusing urus ini, urus itu. Dia santai-santai baik mau dilayani. Ya. Tidak ada keseimbangan. Akhirnya kamu tekanan hati, tekanan batin, tekanan jiwa. Ini lebih banyak ke, saya lihat di sini pasangan ya, hanya mau enaknya saja, mau dilayani, mau di apapun dikasih, dia duduk-duduk aja, memelihara kemalasannya. Jadi kalau kamu ada terkoneksi dengan orang ini, berarti jauh-jauhlah.
atau jaga jarak. Kalau macam contohnya ya, Kak Ica kemarin bilang, Kak Ica suruh saya menjauh dari suamiku, saya sedih. No, itu kembali pada dirimu lagi. Kalau memang kamu masih bisa bertahan, bertahanlah. Kalau tidak, berarti kamu harus melindungi dirimu. Ini kan kita bicara pertahanan diri. Kalau kamu masih bisa bertahan, sanggup, tidak apa-apa. Bersama. Ya, artinya kan kalau macam dia menyerang kamu ya nggak usah urus, malas tahu, ya biasa aja. Ada kan seperti gitu. Karena mental orang itu beda-beda. Ada mentalnya kuat, ada mentalnya yang aduh sudah nggak mampu tapi dipaksa-paksakan. Akhirnya ujung-ujungnya dia sakit. Ya, sakit karena apa? Pikiran. Itu memang seperti gitu. Jadi kalau kita terlalu memendam rasa amarah yang sangat besar dalam hati, kekecewaan, itu mental kita dan sudah sakit fisik dan mental kita. Ya, jadi jangan berpikir bahwa penyakit-penyakit itu datang silih berganti, pasti karena pikiran. Entah pikiran apapun. Nah ini, jadi kalau orang-orang yang pemalas ini jauh-jauhlah. Ya, saya disclaimer tadi ya. Dimana kalau memang ini ada dalam kondisi rumah tangga, ya kamu bicarakan baik-baik. Dimana ya kalau memang dia tidak mau berubah ya, dan kamu masih sanggup untuk membiayainya, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Ini kalau wanita ya, ada beberapa yang tidak dinafkahi, maaf ya. Kalau laki-laki pemalas begitu, wah repot. Padahal dia yang harus melindungi wanita. Bukan berarti saya intimidasi laki-laki ya, no, tidak. Tetapi ada juga di sini pasangan wanitanya yang mungkin terlalu boros, mau diminta harus belikan, sudah dikasih rumah harga 200 juta, dia masih mau minta harga 200 miliar. Ini contoh ya. Ada seperti gitu, sudah dikasih kalung satu, ujung-ujungnya dilihat tetangga lain, dia mau beli lagi kalung satu set, jangan kalung doang, satu set. Ya ada beberapa seperti gitu, yang mana akhirnya kamu pusing juga, wah ini orang gimana nih, saya nggak mampu memberikan semuanya tapi kamu memaksakan. Ada perempuan yang tidak bersyukur ataupun malah kalau dibilang membebani suaminya bertambah gitu. Jadi contohnya sudah dikasih tapi komplain, maunya yang lain. Ya, jadi kamu menyesuaikan saja. Kalau ini energimu berarti kalau ini terjadi padamu berarti energimu. Kalau tidak ya jangan. Kalau tidak berarti nggak usah diambil pusing ya, karena ini energi orang lain gitu ya. Oke. Karena saya terkoneksi dengan berbagai banyak energi Gemini, saya ambil energi paling dominan. Kalaupun terjadi padamu energimu, kalau tidak energi Gemini yang lainnya. Kamu mau energimu 100%, silahkan personal reading ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Di sini tadi ya, orang yang pemalas itu jauh-jauh, entah rekan kerja, entah siapapun ya. Itu PR kamu ya yang menentukan siapa orang itu. Di sini ada Two of Wands. Di sini ada orang yang saya lihat di sini, kalaupun mungkin kondisinya kamu dalam pekerjaan, mungkin kamu tuh selalu salah. Kalau kamu dalam hal hubungan, dia tidak mensupportmu. Ya. Jadi kalau di pekerjaan nih mungkin ya pimpinan merasa bahwa kamu ini Gemini, kamu harus begini. Ya, kamu bikin begitu salah lagi, kamu bikin begitu salah lagi. Padahal sudah dibilang tadi kan, kamu harus begini. Kamu bikin yang begini tetap salah juga. Ya, kalau dalam bidang pekerjaan ada tekanan batin, ataupun kamu merasa bahwa dirimu kecil, tidak bisa apa-apa, selalu apa yang dilakukan kamu itu salah. Berarti mereka tidak menginginkan kamu berada dekat mereka secara tidak langsung, walaupun mungkin mereka tidak berbicara bahwa saya nggak suka kamu dekat-dekat saya, tapi dengan cara interaksi menekanmu ataupun malah membuatmu terluka, itu sudah salah satu loh yang kalau dibilang sinyal-sinyal bahwa mereka nggak suka kamu dekat-dekat mereka dengan cara marah-marah. Ya kamu harus tahu, harus bisa peka terhadap itu. Oh ternyata bosku udah nggak mau tenagaku, ya udah saya resign aja ya. Ataupun pasangan ya, saya lihat di sini lebih banyak ke pasangan ya, pasangannya toksik ya. Ini mungkin untuk orang-orang yang sudah berpasangan ya, entah pacaran entah menikah ya, dimana tidak mensupport. Contohnya dia mau usaha tapi sudah diwanti-wanti bahwa jangan nanti uang kita habis, wah jangan nanti kita rugi ya. Padahal sebenarnya kalau dalam bisnis itu pasti ada untung ada rugi, nggak mungkin untung terus atau nggak mungkin rugi terus, pasti ada saatnya kita untung, ada saatnya kita rugi ya. Tapi dia menakut-nakuti kamu, bagaimana kamu mau maju
Ataupun mungkin minta dia sedikit ya ruangan yang untuk mungkin kamu mau live, dia nggak mau. Jangan, kamu ambil jualan-jualan kamu itu nanti rumah kita kayak gudang. Padahal kalau dibilang ya ampun, paling cuman berapa kali berapa aja ya nggak apa-apa, pas ini kan tidak tiap hari juga ya. Atau mungkin kamu taruh di teras, dia nggak mau, dia bilang itu kotor. Ya dibersihkan. Kalau memang betul kotor, ya kamu yang bersihkan gitu. Ini ada yang cuman saya merasakan di sini ada mungkin yang mau jualan online tapi dibilang jangan, malu, harga diri kita di mana? Gengsi. Berarti kan secara tidak langsung dia tidak menyupportmu. Kamu mau membantu dia dalam mencari nafkah, tapi dia tidak mensupport. Apakah dia sudah bisa memberikan semuanya? Ya ada yang apa ya dibilangnya malu gitu. Jangan nanti kita dicibir-cibir. Padahal ada mental miskin dalam dirinya. Ya, nggak mau berusaha. Pasangannya mau berusaha, dia nggak support. Padahal nggak mencuri loh. Jualan online itu mencuri? Enggak kan? Orang saja yang milioner masih jualan. Ya masa kalian yang biasa-biasa aja rebahan? Yang benar aja. Nah ini, cari pasangan yang support. Dibicarakan baik-baik. Ya, kasih pandangan bahwa saya mau begini, kamu support saya. Ya karena begini. Namanya kan harus komunikasi. Di sini saya lihat kurang komunikasi. Ya, jadi carilah orang-orang yang bisa mensupportmu, bukan malah mengintimidasimu atau malah membanding-bandingkan. Kamu tuh nggak bisa apa-apa, si kakakmu boleh. Ini ada orang tua juga yang saya lihat ya, membanding-bandingkan kamu dengan mungkin kakakmu, adikmu yang lebih sukses. Dia nggak bisa apa-apa tuh. Berarti saya bukan berarti bilang kamu jadi anak durhaka ya, tidak. Tetapi mendingan kamu kos dibandingkan kamu tinggal dengan orang tua tetapi ujung-ujungnya selalu meremehkanmu. Ini ada orang tua toksik. Ya, yang pilih kasih, yang mana dia tidak lihat dari sisi mental anaknya. Kamu kos aja atau tinggal di mana gitu. Karena kalau kamu kos, pasti ada kerinduan. Pada saat kamu datang, pasti dia akan menyambut kamu dengan baik. Ini kan faktor kebiasaan. Orang tua itu dia tidak merasa bahwa dirinya salah karena dia begitu aja kok, karena dia merasa seperti gitu, tapi dia tidak melihat dari sisi anak yang terluka. Makanya mungkin kalau kamu sebagai orang tua jangan membanding-bandingkan anakmu dengan yang lain. Kasihan, walaupun dia diam dia terluka, ataupun mungkin karena bercanda doang dia terluka. Ya, ini hati-hati dalam berucap. Ini bicara mental. Ya. Jadi ya kalau memang begitu ya harus mengambil tindakan, sikap di mana kamu diinginkan. Datanglah dengan bergabunglah dengan orang-orang yang menginginkan kamu, bukan malah orang-orang yang tidak menginginkan, tidak mensupport atau malah membuat merasa bahwa dirimu itu hanya beban buat mereka. Ini ada ya pasangan serasa beban, padahal dia yang nikahin, dia yang datang lamar ya, nggak disuruh, dia yang datang lamar, dia yang nikah, ujung-ujungnya merasa beban. Loh, kalau begitu ngapain kamu menikahi anak orang? Iya kan? Nah ini ya, jadi pilihlah kalau kamu masih jomblo dan kamu dengar ini, pilihlah laki-laki atau wanita yang betul-betul menyayangimu, bukan karena kebelet nikah. Ya, tuh 9 of Wands ya. Jangan juga bergaul dengan orang-orang yang mental miskin, mental pecundang. Semesta mau sampaikan seperti gitu. Kenapa? Kamu tertular. Kenapa saya bilang di sini hidupmu akan hancur ya? Kamu akan ikut-ikut seperti begitu. Sudah mental miskin, mental pengemis, ya, mental pecundang, mental pengemis minta-minta aja. Padahal dia bisa loh, punya talenta. Kita dilahirkan tuh punya talenta, ya. Tapi terkadang kita tuh tidak bisa memberdayakan talenta kita karena mungkin malu, ya, ataupun ya karena gengsi kan, ataupun mungkin karena circle kita tidak mendukung. Makanya saya bilang jangan jangan bergaul dengan orang-orang yang vibrasinya di bawah. Ya, mental harus kamu bergaul dengan orang-orang mental pejuang supaya kamu up juga. Kita punya circle itu menentukan nasib kita juga. Kamu pertama nggak suka dengan orang yang merokok ya, pertama pusing, tapi karena sudah terbiasa dengan sahabat-sahabatmu yang merokok, akhirnya kamu juga jadi perokok aktif. Ini contoh, karena circle.
Dimana dulu mungkin kamu cium aromanya aja rokok ini pusing, sekarang rokok aktif malah. Nah ini hati-hati ya, apalagi kita bicara tentang orang yang vibrasi rendah, ngeluh, marah, mumet, sedih, kita akan ikut virusnya. Kita juga akan seperti gitu, sedih, mumet, cepat marah, emosi nggak stabil, puyeng. Carilah dengan orang-orang yang energik, carilah orang-orang yang motivasinya tinggi, carilah orang-orang yang semangat. Jangan sedikit-sedikit, aduh sakit, padahal malas. Nah ini ya, hati-hati. Berikutnya di sini ya, King of Sword. Carilah orang-orang yang mau belajar. Entah belajar dari haus akan ilmu ya, sains, ataukah memang belajar dari pengalaman, mau belajar dari pengalaman masa lalu. Ya, ini artinya gini, kalau kamu dengan circle orang-orang ini ya, pasanganmu contohnya ya, dia sudah menyakitimu, tetapi dia tidak mau belajar dari masa lalu untuk introspeksi diri. Ngapain? Berarti kita kan ibaratkan mengundang diri kita untuk masuk di jurang yang sama. Kita ada di bibir jurang, yang siap disenggol aja atau terpeleset ya udah jatuh masuk dalam jurang. Kenapa? Di pinggir jurang kan, di bibir jurang, mau tidak mau ya jatuh. Suatu saat nanti, tunggu waktu aja. Nah itu, jadi jauhi orang-orang tidak mau belajar dari pengalaman atau tidak mau belajar dari ilmu gitu. Nanti kamu ikut-ikutan bodoh, kamu kamu ibaratkan kalau dibilang ya, hidupmu nggak akan berkembang ya. Kalau kamu dengan orang bodoh, hidupmu nggak akan berkembang. Apalagi orang yang membenarkan kesalahan dia. Ini ada beberapa ya, menghasut, tukang fitnah, padahal dia udah salah tapi serasa diri benar ya, tidak mau meminta maaf ya, menghasut, menfitnah. Di mana mungkin kalau pasangan di sini, saya lihat di sini energinya pasangan semua ya. Wah repot nih kalau pasangan. Seharusnya pasangan melindungi, tapi malah dia bongkar-bongkar aib. Dia malah bahagia kalau kamu tidak, kalau kamu sedih ya. Dia nggak senang kalau pasangannya bahagia. Ini ada. Ya, contohnya, kamu layani saya ini pasanganmu, saya ini suamimu, kamu harus ikut saya, benar atau tidak harus kamu ikuti. Waduh repot itu. Masa kita sudah di jurang juga kita mau ikut kamu masuk di jurang, yang benar aja. Atau mungkin kondisinya saya mendukung kamu untuk berbuat jahat ya, menggali jurang itu, ya nggak mungkin lah. Harus waras ya. Ibaratkan saya mendukungmu untuk membuat jurang untuk saya masuki nantinya, dan akhirnya saya tidak bisa keluar lagi ya. Ini ada ya. Jadi jangan dekat-dekat orang-orang yang tidak haus akan ilmu. Itu hidupmu tidak akan berkembang. Lihat aja HP tahun ke tahun itu berkembang loh. Masa kamu manusia yang penuh dengan akal sehat, pikiran pintar ya, kok hidupnya malah terpuruk ya. Sekarang ini jualan sudah di mana-mana ya, bisa online, bisa offline, tapi masih pakai cara lama ya, jual tunggu-tunggu orang. Harus inovasi. Saya selain jualan offline, saya harus jualan online ya, harus ada juga delivery ya. Pokoknya bagaimana caranya untuk skala kita. Kita pemasarannya bukan berteriak-berteriak, ayo mari beli-beli, belanja-belanja, tapi sekarang sudah main teknologi, posting-posting, bikin konten, kan seperti gitu. Tapi kalau nggak mau belajar ya sudah, kamu hancur. Kamu banyak pesaing di sana, sudah jualannya sudah sampai go internasional karena contohnya mungkin jual di Shopee atau jual di mana. Ini kamu jual cuma antar kecamatan juga nggak laku-laku. Ini contoh ya. Makanya saya bilang harus mau belajar. Jangan dengan orang bodoh yang tidak mau belajar. Yang aduh Kak Ica saya sudah capek belajar, udah lelah, udah kemarin tuh udah capek. Nah ini kamu harus belajar teknologi, bukan hanya belajar matematika di SD apa, itu dasar, tetapi mentalmu mengajarkan untuk bisa bersaing dalam kompetisi hidup atau lingkungan atau ya perdagangan. Bukan malah belajar senggol menyenggol orang, toksik ya, dan hanya untuk mendapatkan kalau dibilang sesuatu dengan cara yang salah gitu, dengan mendapatkan sesuatu dari mengorbankan orang lain. Nah ini ada ya, yang mengorbankan orang lain ini artinya macam contoh anakmu ya, mengorbankan anakmu artinya apa? Ada tabungan anakmu ya, ujung-ujungnya dia pakai tanpa sepengetahuan pasangan ya, ambil tabungan anak untuk masa depan anak, untuk pakai pribadi. Nah ini kan berarti merugikan orang lain kan, walaupun anak sendiri gitu ya.
dimana harus dilindungi, malah dia yang jadi korban. Ini hati-hati. Ini contoh. Ini kamu bisa ambil penjabarannya di tempat lain, ya. Ini saya cuma kasih kisi-kisinya saja. Dimana ya kisi-kisinya kamu harus keluar dari situ atau menjauh, jaga jarak. Ya jarak 1 meter, 2 meter, ya atau 100 meter, atau ya bahkan pergi aja dari mereka. Nah ini itu keputusan kamu lagi, ya. Jadi jauhi orang-orang yang bodoh, ya. Ada orang yang dinasihati nggak mau dengar, itu berarti kan bodoh, memelihara kebodohannya, membenarkan yang salah. Bahasanya orang bebal, dikasih tahu nggak ngerti-ngerti, dia merasa bahwa dirinya benar, dirinya hebat, dirinya baik. Padahal dia tidak sadar bahwa dia telah melukai orang lain. Nah ini, jadi tidak mau belajar dari kesalahan. Akhirnya dia menerima kebodohannya dan hancur dengan kebodohannya. Kalau kamu tetap dengan orang bebal, ya hidupmu juga akan begitu. Seiring waktu, kamu akan hancur dari kebodohan kamu. Nah itu ya, jadi bijaklah dalam memilih circle, memilih teman. Pack of Cups. Di sini semesta mau sampaikan kepada kamu, ya, jauhi orang-orang yang jorok, jauhi orang-orang yang kotor. Ya, bukan berarti kita bilang kita nih bersih suci seperti malaikat. Maksudnya gini, contohnya, ya, kamu punya pasangan, belum nikah, tapi sudah mau seks bebas. Ini kan yang negatif. Ya, bukan kotor berarti fisiknya, tapi pikirannya tuh tukang porno gitu ya. Ataupun mungkin minum-minuman keras, narkoba. Nanti kamu ikut-ikutan. Itu secara cara tidak langsung kita berteman, tapi teman itu jahat, dia akan mengajak-ajak kita. Yang tadi saya bilang merokok itu ya, kamu anti sekali asap rokok, tetapi akhirnya kamu jadi perokok akut. Ini contoh. Kenapa? Karena circle kamu seperti gitu. Ini yang negatif. Bukan berarti saya bilang orang tukang minum ini tidak, tapi kalau minum seperti biasa nggak. Tapi kalau minum tiap hari sampai bikin onar, itu yang kurang bagus. Karena saya lihat di sini ada beberapa Gemini sahabatnya seperti itu, tukang tato di mana-mana. Bukan berarti saya bilang tato itu orangnya tidak baik ya, no, ya, tetapi kan sayang loh kulitmu itu, ya. Artinya kita berpikir kanvas itu di mana? Ada yang bilang tato itu untuk ini Kaica, ekspresi kita tentang seni. Oke, tapi kan salah tempat. Tapi ini masing-masing pola pikir ya. Nah itu, jadi semesta mau sampaikan, ini semesta yang bilang loh. Ya, bukan saya hanya menyambung lidah. Maksudnya, carilah orang-orang yang menurutmu baik. Bukan berarti saya bilang orang bertato itu jahat, tidak. Tetapi dia salah kelola, salah tempat, ya. Ya bisa di mana tatoan, ya. Tatoan di mana ya? Kalau mau menggambar ya melukis ya di kanvas, di mana? Jangan di badan, kasihan. Ya, kamu merasa sakit, bayar lagi. Terus apa yang kamu dapatkan? Kasihan, sayangi tubuhmu, bukan malah kamu hancur. Biasa kan seperti gitu, orang sudah hancur depresi, akhirnya menghancurkan dirinya sendiri dengan tusuk-tusuk, ditusuk-tusuk. Ya kasihan. Baru langsung bangga-bangga nih saya nih dia tato. Ya mungkin secara orang-orang di sekarang merasa bahwa ya biasa aja gitu, tapi secara semesta merasakan bahwa sangat disayangkan. Ya kalau kamu punya uang ya ditabung. Kalau kamu punya uang atau mungkin terlalu berkelimpahan, ya sedekahlah. Jangan sakiti tubuhmu. Ya, atau narkoba, atau mabuk-mabukan. Nah, ini jangan. Ya. Bukan berarti saya bilang suci apapun, tidak, tapi kotor pikirannya. Ya, negative thinking. Mungkin karena sudah merasa berkelimpahan, jadi yang negatif-negatif yang dibikin. Ya ini saya disclaimer ya, orang mau bertato tidak, itu pribadi. Tetapi saya cuma bilang di sini sangat disayangkan. Ya, harus rawat tubuhmu. Berarti kamu menyakiti tubuhmu. Walaupun mungkin Kaica tatoku unyu-unyu kan. Tapi kasihan kulitmu. Mungkin kalau kulitmu bisa bicara, ya mungkin dia merasa bahwa kenapa gitu. Tapi ya itu kembali lagi kepada dirimu masing-masing. Saya cuma menegaskan, carilah sahabat-sahabat yang bisa menuntunmu menjadi pribadi yang lebih baik. Ya. Karena saya lihat di sini banyak yang stres ya. Saya merasakan kayak energinya kayak aduh kayaknya udah nggak kuat hidup. Serba salah, kesini salah, kesana salah, ya udah deh begini aja.
pasrah pada kehidupan. Padahal hidup itu adalah perjuangan loh. Ya, hidup itu adalah perjuangan. Dan di mana perjuangan itu adalah pilihanmu. Kamu mau berjuang pakai apa? Kamu mau berjuang kemana? Kamu mau berjuang dengan apa? Itu pilihan semua ada di tanganmu. Saya di sini hanya bisa memberikan saran, wejangan, sama seperti dokter memberikan resep. Kamu datang memberikan ke dokter, memberikan resep. Dokter nggak memberikan obat, ya. Dokter itu memberikan resep secengkal kertas kecil aja itu, ya. Selebihnya kamu mau cari di apotek ini kek, di mana kek, di nggak jadi itu terserah kamu, ya. Tidak pernah dokter bilang kamu harus ke apotek depan situ ya. Dia nggak pernah bilang ke apotek depan situ. Terserah kamu cari di apotek mana, di belahan ujung dunia mana, ya terserah. Dia cuma kasih resep. Selebihnya kamu mau beli obatnya atau tidak. Toh kalau kamu beli obat, apakah kamu minum lancar, pola hidup kamu bagaimana, itu kan tergantung pada pribadi. Nah itu ya. Jadi seperti gitu mungkin yang ingin semesta sampaikan kepadamu ya. Saya disclaimer, saya tidak di sini menebar kebencian ataupun apapun, tetapi hiduplah dengan kewarasan, karena saya bicara dari segi mental, segi psikologis ya. Ya, jauhilah orang-orang yang sudah saya sebutkan di atas sebelum terlambat. Kenapa? Kalau sudah terjadi kan ya kita nggak bisa ulang waktu kan berjalan terus. Kalau sudah terjadi berarti yang kita harus bikin apa? Ikhlas. Yang belum terjadi ya hati-hati, jangan sampai masuk dalam jebakan Batman ya. Jangan sampai kamu sudah, oh ya Kak Ica bilang begini, oh ternyata harus saya lakukan begini supaya saya nggak boleh, sampai saya tidak masuk dalam jurang itu. Harus kuat. Ingat, hidup adalah perjuangan, jangan ragu, ada semesta melindungimu, jangan takut ya. Saya lihat di sini kamu ketakutannya luar biasa. No, banyak doa supaya semesta memberikan petunjuk untuk dirimu, apa yang kamu lakukan, apa yang harus kamu perbuat ya. Banyak doa dan banyak bersedekah juga supaya hidupmu lebih tenang dan damai ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.